Begitu recordingnya on, saya mulai. Oke, hai, selamat pagi. Selamat hari Sabtu dan mohon maaf saya mengganggu karena uh, Rebo kita libur ya. Terima kasih sudah bergabung, sorry banget Sabtunya saya ganggu sebagai mata kuliah pertemuan pengganti ya. Kemudian kita ketemu pagi-pagi. Oke, siapkan panadol kalian karena kita akan pusing karena kita akan mulai masuk ke metode. Oke. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan belajar mengenai perhitungan metode matematisnya di decision support system. Oke, izinkan saya untuk share screen dan presentasi mengenai materi kali ini. Oke, saya. Yep. Yep. Slideshow saya sudah muncul kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Decision support system tentang weighted product method, weighted product model, atau kita di Indonesia cukup menyebutnya dengan weighted product, atau susah ngomong bahasa Inggrisnya WP sudah. Kalau sebenarnya ya di Inggrisnya kadang WP, aneh WP. Baiklah. Weighted product atau weighted product method atau weighted product model, WP saja. Ini hampir sama dengan WSM. WSM sebenarnya akan kita bahas minggu depan. Perbedaan utamanya adalah pada operasi matematika utamanya yang menggunakan perkalian pada WPM. Itu. Dibandingkan dengan operasi penyebelahan pada WSM. Itu. WPN adalah metode yang menyelesaikan masalah MADM yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Di mana rating atribut harus diperingkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Wow, apa ini bahasanya alien semua? Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Saya bacain dulu slide-nya, nanti kan saya jelaskan lagi ya. Oke, kelebihan WP ada variable cost benefit. Yang kedua, ini penting nih, metode ini lebih simpel dibandingkan metode MCDM lainnya. Lebih simpel. Dan kemudian perhitungannya tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Oke, itu kenapa kita pertama kali berkenalan dengan yang paling gampang, yaitu kelebihan WP. Yaitu dengan metode WP. Kekurangannya hanya digunakan pada nilai yang memiliki nilai rentang dan juga belum seakurat metode lain. Oke. Lihat, sudah mulai ada rumus. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian kita akan menormalisasikan setiap nilai bobot sehingga memenuhi sigma WJ sama dengan 1. Menormalisasikan setiap nilai alternatif terbobot dengan nilai vektor seperti ini. Menghitung nilai bobot preferensi dan melakukan perankingan. Oke. Kita setelah ini kita akan belajar ke studi kasus. Gitu. Apa tadi nanti saya akan jelasin satu-satu. Studi kasus menggunakan WP. Coba ceritanya kayak gini. Di bagian promosi di perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan pariwisata sebanyak D, ingin melakukan pemilihan terhadap objek wisata di daerahnya dengan rekomendasi berbagai turis pemula dari mancanegara. Adapun objek wisata yang sedang dianalisis terdapat 5 kandidat dengan 4 kriteria penilaian. 5 kandidat atau 5 alternatif dengan 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah keindahan alam, yang kedua adalah biaya, yang ketiga adalah keamanan, dan keempat adalah sarana prasarana. Oke. Berdasarkan berbagai macam cara, saya mendapatkan data seperti ini. Identifikasinya adalah seperti ini. Oke. Kita akan lanjut ini ya. Kita lanjut ngerjain ini di Excel ya. Gitu. Saya akan copy ini. Nah, kita punya ini di Excel. Oke, mudah-mudahan kelihatan tulisannya 18. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Saya memiliki data, coba saya kerja dari sini deh, langkah-langkahnya. Kita sudah melakukan identifikasi masalah ya. Dan jadi saya punya 5 alternatif, wisata 1, 2, 3, 4, 5, dan 4 kriteria, keindahan alam, biaya, keamanan, sarana prasarana. Oke. Kita ngomongin dari kriteria 1, 2, 3, 4, C1, C2, C3, C4. Saya anggap kriteria, jadi C, saya nama C1. Kayak bikin ID gitu, Nah,
di sini ada yang namanya kriteria, ini kriterianya itu benefit. Jadi ini atributnya benefit atau atributnya keuntungan. Maksudnya di sini adalah dia itu memiliki keuntungan di mana makin bagus, makin besar, makin tinggi, makin banyak, makin makin positif, itu adalah sesuatu yang kita tuju, yaitu makin bagus, makin baik kriterianya. Misalkan kayak apa, keindahan alam, berarti makin bagus alamnya berarti makin bagus untuk kita. Makin bagus keamanannya, makin makin bagus dampaknya buat kita. Jadi kita mencari keamanan lebih tinggi, bukan keamanan lebih jelek kan. Sama juga dengan sarana prasarana, lebih bagus dia sarana prasarananya, dia akan makin kita suka. Selanjutnya, kita punya atribut yang namanya atribut cost atau atribut biaya atau atribut kerugian, ya. Itu berarti makin jelek, makin dikit, makin rendah, makin negatif, itu kita makin suka. Contohnya biaya. Jadi biaya makin rendah kita akan makin suka gitu. Bayarnya makin dikit itu makin kita suka kayak gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bergerak ke nomor 2. Setelah kita tahu kriteria ini, ternyata kita harus menormalisasikan setiap bobot sehingga memenuhi sigma WJ sama dengan 1. Aduh, apa ini? Oke, saya akan copy ini dulu. Oke, anggap saya punya bobot ini 2. Saya ambil desimalnya aja, 2, 3, 9, 6. Gitu. Berarti makin besar nilai sebuah pembobotan, berarti makin kita suka. Kayak gitu modelnya. Makin besar berarti kita makin suka sama itu. Coba saya coba dengan cara menjumlahkan. Oke. Saya jumlahkan. Nah, ini jumlahnya 20. Oke. Sedangkan untuk tahap kedua kita menormalisasikan setiap bobot sehingga jumlah dari setiap WJ sama dengan 1 ini WJ ya. Jadi nanti ini WJ. Caranya adalah saya melakukan pembagian antara bobot yang ada dibagi dengan jumlah dari semua bobot. Saya kunci ya. Nah, jadi 0,1. Nah, gini adalah jumlahnya adalah 1. Jadi kita punya 2 dibagi 20, 3 dibagi 20, 9 dibagi 20, 6 dibagi 20. Jawabannya segini. Oke, inilah WJ. Jadi WJ itu adalah weight. W itu adalah weight. Itu beban atau bobot. Biasanya saya lebih suka pakai bobot ya, WJ, weight. Gitu. Bobot dari setiap kriterianya, atau WJ. Jumlah dari ini adalah 1. Oke, get it? Mudah-mudahan dapat. Itulah normalisasi namanya gitu. Jadi ini adalah langkah kedua. Oke, dapat WJ seperti itu. Selanjutnya, lakukan menormalisasi nilai setiap bobot oleh vektor. Nah, ini saya copy deh. Oke, jadi melakukan normalisasi dengan cara seperti ini. Untuk yang benefit itu adalah max dibagi nilai dibagi max. Kalau dia itu cost, itu min dibagi nilai. Gampang kan untuk normalisasinya? Oke. Karena ini masih benefit, saya ganti ya supaya gampang. Saya pakai 3 huruf aja. Cost, ben. Nah, gitu. Oke. Saya akan melakukan normalisasi dengan cara saya pakai if ya. Kalau ini bernilai benefit, maka nih nilai dibagi max. Oh, saya belum ngasih nilai max ya. Saya akan lakukan ini dan ini. Ya. Jadi saya dapat nilai max, saya dapat nilai min. Ini saya maxkan. Cara mencari max adalah max dalam kurung nilai yang akan dicari maxnya. Saya geser. Min, nilai minimum, min, sama. Gitu. Jadi saya dapat nilai max sama min. Untuk
lanjut di sini ya, untuk normalisasi. Ini ketika nilai atributnya berupa benefit, saya akan membagi nilai dengan max-nya, saya kunci. Kalau dia cost, kemudian saya akan bagi min-nya, saya kunci, dibagi dengan nilainya. Jadi supaya nggak jalan, ini benefitnya juga saya kunci. Itu 0,6. Ini akan saya aplikasikan untuk seluruh data nilainya. Waduh, 0,6666. Supaya gampang, enak dilihat, saya akan ganti untuk ini jadi 3 angka belakang koma. Nah, kayak gitu. Keren ya? Jadi cara normalisasi adalah saya akan membagi antara jumlah nilai. Kalau misalkan dia benefit, ya ini benefit. Benefit itu adalah jumlah bobotnya, jumlah nilainya dibagi dengan maksimalnya. 3 bagi 5, 0,6. 4 bagi 5, 0,8. 5 bagi 5, 1. 3 bagi 5, 0,6. 5 bagi 5, 1. Oke. Ketika dia bernilai cost atau bobot, nah itu adalah minimalnya dibagi dengan nilainya. Jadi untuk yang pertama adalah 150 dibagi 300. 150 dibagi 300. 0,5. Kayak gitu. 150 bagi 250, 0,6. 150 dibagi 150, 1. Oke. Itu juga, ini kalau nilai bobot, jadi nilai dibagi max. 2 bagi 3, 0,67. Ini benefit juga, 0,8 dibagi 0,8, 1. Oke. Dapat ya? Ini untuk normalisasi. Dan, oke, sekarang menghitung nilai bobot preferensi. Ini adalah nilai cara melakukan pembobotan. Oke, saya kasih sedikit nama lagi, gitu. Jadi kalau kriteria dilakukan normalisasi, itu hasilnya adalah normalisasi kriteria. Kalau misalkan alternatif, normalisasi, dapatnya adalah normalisasi alternatif. Oke, sebentar. Oke. Kalau misalkan ada normalisasi alternatif, dan normalisasi kriteria dilakukan operasi, itu hasilnya adalah normalisasi alternatif terbobot. Karena kriteria kan alternatif bobot ya. Oke. Sekarang kita akan menghitung normalisasi alternatif terbobot. Oke, saya copy dulu data ini. Hapus. Oke. Ini. Jadi kita akan lakukan ini. Membobotkan atau mempangkatkan antara nilai alternatif dengan nilai bobot. Yang ini ya, XIJ dipangkatkan dengan WJ. XIJ dipangkatkan dengan WJ. Jadi 0,6 dipangkatkan dengan 0,1. Ya sudah ternormalisasi. Saya kunci. Saya akan lakukan itu untuk seluruh alternatif. Nah, jadi kayak gitu. Hasilnya kayak gini. Coba kita lihat kalau nilai apapun yang nilai 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 1 ya. Nah, hasilnya kayak gitu. Nah, ini 1 dikali 0,1 nih. Sama dengan ini, ya. Ini juga seperti itu di sini. Kayak gitu juga 1 di sini. 1 yang ini, 1 yang ini, 1 yang ini. Jadi nilai normalisasi alternatif terbobot didapatkan dengan memangkatkan ini dengan ini. Di atasnya. Dipangkatkan dengan bobot. Jadi ini. Saya kasih keterangan dulu. Ini adalah normalisasi alternatif terbobot. So, ini adalah step 3. Step 4 kita menghitung nilai bobot preferensi pada step alternatif. Oke, dengan cara mengalihkan
Nilai preferensi. Nilai preferensi itu caranya adalah setiap barisnya dikalikan 0,95 dikali 0,901 dikali ini dikali 1. 0,714. Saya akan lakukan untuk setiap alternatifnya. Oke, sudah selesai. Yeay. Beres loh. Jadi ini nilai preferensi. Ini step 4. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeringkatan atau rankingan. Saya ambil ini di sini dan saya ambil ini. Saya paste value ya. Saya paste value. Nah, jadi dapat sini. Nanti hasilnya akan kita lakukan pemeringkatan dengan cara mensort nilai dengan kolom nilainya. Nilainya kita akan sort dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi nilai yang lebih besar adalah nilai yang lebih baik. Oke. Nah, ini nilainya sudah di sort, kemudian ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Jadi nilai wisata yang terbaik adalah A5, kemudian disusul dengan A4, A2, A1, dan A3. Oke. Kalau saya ambil grafik, coba kita bikin grafik yuk. Kita akan dapetin grafik seperti ini. Itu kelihatan ya. Wisata 5 lebih tinggi, kemudian wisata 4-nya di bawahnya lagi dikit banget. Dan kemudian ada wisata 1, wisata berapa? 2 ya? 2, 1, dan 3. Oke. Kayak gitu. Jadi kita sudah dapat nilai preferensi menggunakan WP. Oke. Selesai. Kita sudah dapat pemeringkatan. Oke, berdasarkan itu perankingan dan oke. Kemana nih? Kemana-mana. Oke, bagaimana? Bingung. Nggak apa-apa. Ini paling mudah loh. Ini paling mudah. Oke, saya review lagi. Jadi di WP ini kita adalah metode yang memangkatkan. Intinya adalah memangkatkan nilai alternatif dengan nilai kriteria, nilai alternatif ternormalisasinya ya, dipangkatkan. Gitu. Setelah dipangkatkan, itu hasilnya itulah dikalikan masing-masing. Kayak gitu hasilnya. Oke. Sudah bingung? Jadi kita akan berkutat dengan matematika ini selama 1 semester ke depan. Agak sulit ketika saya emang jelasin ini via online, tapi yuk kita belajar sama-sama. Kalau belum ngerti nggak apa-apa, kita akan latihan lagi minggu depan, di hari Rabu lagi. Kita akan bermain dengan WSM atau SAW, metode SAW. Metode SAW ini mirip banget dengan metode WP, bedanya nanti kita akan jumlahkan. Kalau sekarang kita kalikan, minggu depan kita jumlahkan. Jadi kita akan latihan lagi dengan hal yang mirip sekali. Mohon maaf, kayaknya kalau di online agak sulit saya bisa menjelaskan, tapi mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Kalau enggak, nanti bisa kalian tonton lagi videonya ini step by step-nya, mungkin kayak gitu, atau mungkin pengen tahu lebih jauh tapi kurang jelas, bisa langsung kontak ke saya. Saya akan pelajari, ngasih informasinya lagi step by step-nya lebih dalam lagi, kayak gitu. Nanti juga di Classroom akan saya share perhitungan manualnya, kayak Excel-nya. Gitu. Jadi saya akan ajarin yang bisa metode yang bisa digunakan di Excel, kayak gitu. Metode mata kuliah decision support system yang kayaknya itu adalah membuat sistem. Ya pusing juga ya bikin sistem, ternyata dapatnya matematika sama pusing ya. Apalagi nanti kalau kalian nanti di akhir melakukan pemrograman matematika. Seru pusingnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa mewakili. Aduh, posisi duduk saya nggak enak. Bagaimana kesan pertama kalian terhadap matematikanya? Mudah-mudahan nggak pusing. Oke. Pusing lah pasti.
Kita akan pelajari lagi lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai SAW, Simple Additive Weighting, Simple Additive Weighting. Yang cara pengerjaannya mirip sekali dengan WP yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi ini seperti yang saya kasih tahu kemarin, ini masih level 2, gak segampang. Seharusnya kalian bisa lakukan ini dengan mudah, harapan saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Kalau misalkan tidak, saya akan berikan perhitungan manual dan tutorialnya yang lebih baik. Gitu nanti. Saya akan buatkan video khusus. Oke. Ada yang jangan usah bertanya ya. Agak-agak sulit ketika kalian itu di online series. Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi juga ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Apabila ada yang ingin mengenal lebih jauh metode-metode DSS bisa tanyakan di grup atau japri ke saya. Pak, saya pengen belajar dong lebih tentang metode WP dong. Sementara ini ya, metode WP dong Pak. Gitu. Saya akan jelaskan. Oke. Okay. Oh, secara global, klasik. Ada yang ingin tanyakan tentang metode WP? Ada yang bingung? Pasti bingung semua. Oke. Okay. Gimana? Nanti mau dicoba dulu, Pak. Cakep banget. Thank you, Wisnu. Mau bermain dengan DSS. Terima kasih. Kalau misalkan mau dicoba, saya akan berikan juga perhitungan manualnya. Kemungkinan besar ini kisi-kisi UTS saya pasti akan salah satunya ada menghitung WP. Pasti ada menghitung WP. Gitu. Jadi kalian bisa coba-coba dan mungkin apabila kalian ketemu aha poinnya di sini, dapat loh saya nih gitu, ngerti loh saya nih gitu, akan asik banget dan mungkin bisa jadi jalan kalian untuk menjadikan ini sebagai bahan TA nanti ke depannya. Siapa tahu. Kita bilang ini sebenarnya mata kuliah yang menyenangkan, TA-able, TA-able. Jadi mungkin bisa lakukan dengan TA. Saya lulus S2 juga dengan Decision Support System. Gitu. Saya juga ngajarin decision support system setiap tahun, jadi ini menyenangkan sekali buat saya. Buat saya. Kalau di data science ini lumayan menyenangkan. Gitu. Oke. Baiklah, tidak berlama-lama karena mungkin kalian ada kegiatan lagi. Mohon maaf mengganggu Sabtunya karena emergensi. Mungkin kayaknya kita akan ketemu lagi di hari Sabtu itu di beberapa minggu lagi, bulan apa ya? Ada lagi ya kayaknya libur di hari Rabu. Pas galungan kayak kita ketemu di hari Rabu, di hari Sabtu. Oke. Sepertinya bingung semua, nggak masalah, kita akan training lagi ke depannya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi. Nanti kita akan terus drill di sini, siapa tahu lebih nyaman, lebih sering digunakan, sering berlatih, kita akan lebih ngerti lagi ke depannya. Oke. Matematika combo IT. Betul juga ya. Saya juga menyatakan itu. Coba kalian lihat itu di slide saya, pasti udah mulai aneh ketika matematika itu tidak menyenangkan ketika ada hurufnya, dan apalagi kalau ada huruf Aramnya, Yunani ya, huruf Yunani ya, simbol Yunani, pi gitu, mulai tidak asik. Tapi kita akan coba membuat matematika di DSS seaplikatif itu, semenyenangkan itu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa menyenangkan. Kita akan pelan-pelan kok mencerna ini, mudah-mudahan. Barang-barang kita akan pelajarin. Kalau tidak mengerti, bisa ditanyakan. Tidak mengerti, bisa dijapri saya. Pengen tahu lebih dalam, kita ketemu offline, saya akan jelaskan sampai kalian bisa mengerti. Mudah-mudahan gitu. Oke, tetap prokes, jaga kesehatan. Terima kasih sudah bermain dengan saya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Oke, terima kasih sudah hadir. Itu saja untuk hari ini. Silakan live. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih sudah bermain. Saya juga izin live ya.